Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Iwandra Putri dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro dengan NIM 40040324620012. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan modul 3 materi komunikasi serial UART. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu frame data UART. Dalam komunikasi UART atau Universal Asynchronous Receiver atau Transmitter, data tidak dikirim secara acak tetapi dikirim dalam bentuk paket kecil yang disebut dengan frame. Kenapa perlu frame? Karena UART itu tidak menggunakan clock bersama, jadi perangkat penerima harus tahu kapan data dimulai, bagian mana diisi datanya, dan kapan data itu selesai. Nah, untuk itulah dibuat struktur seperti ini, yaitu start bit, data bit, terus ada parity, dan juga stop bit. Ini adalah visualisasi gambar dari receiving UART. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan start bit. Start bit adalah awal data. Nah, start bit ini adalah sinyal pertama yang dikirim sebelum data. Dalam kondisi normal, jalur komunikasi UART berada pada keadaan high atau 1. Ketika data akan dikirim, sinyal tiba-tiba berubah menjadi low atau logikanya 0, nilai yang disebut start bit. Nah, yang kedua ada data bit atau isi data. Setelah start bit, barulah dikirim data utama. Biasanya terdiri dari 8 bit, meskipun bisa juga 5, 6, 7, atau 9 bit, tergantung dari konfigurasinya. Nah, data ini itu dikirim dari bit paling kecil atau LSB ke paling besar atau MSB. Selanjutnya ada parity bit atau pengecekan error. Nah, setelah data bisa ditambahkan parity bit, tapi ini tuh nggak wajib. Fungsinya untuk mendeteksi kesalahan saat pengiriman data, bukan memperbaiki, hanya mendeteksi. Ada dua jenis utama, yaitu yang pertama even parity, yaitu jumlah bit 1 harus genap. Yang kedua ada odd parity, yaitu jumlah bit 1 harus ganjil. Nah, selanjutnya ini ada kesalahannya, harusnya adalah stop bit. Nah, stop bit sendiri adalah penanda bahwa data sudah selesai dikirim. Nah, nilainya itu selalu high atau 1 dan bisa terdiri dari 1 bit, 1,5 bit, atau 2 bit. Fungsi utamanya adalah untuk memberi waktu jeda agar penerima siap membaca data berikutnya. Nah, setelah stop bit ini, jalur kembali ke kondisi idle atau high. Selanjutnya, aku akan jelasin terkait dengan konfigurasi UART 8N1. Apa sih itu? Nah, saat dua perangkat berkomunikasi lewat UART, misalnya mikrokontroller dan juga laptop, mereka harus sepakat dulu tentang format data yang dikirim. Nah, format ini disebut konfigurasi UART dan yang paling umum adalah 8N1. Nah, kita harus tahu dulu apa sih maksud dari 8N1 ini. Nah, 8 itu sendiri adalah data bits. Nah, angka 8 ini berarti setiap data yang dikirim itu tuh dalam 8 bit. Ini adalah standar paling umum karena 8 bit itu sama dengan 1 byte. Ini cocok dengan representasi karakter ASC2. Contohnya huruf A itu dikirim sebagai 8 bit data. Nah, selanjutnya ada N. N itu apa sih? N adalah no parity. Huruf N berarti tidak menggunakan parity bit. Artinya tidak ada pengecekan error tambahan, data langsung dikirim tanpa bit ekstra. Nah, kenapa ini sering dipakai? Karena itu lebih sederhana dan cukup untuk banyak aplikasi. Selanjutnya ada angka 1, itu artinya stop bit. Angka 1 itu berarti menggunakan satu stop bit di akhir frame. Fungsinya adalah untuk menandakan akhir data, memberi jeda sebelum data berikutnya. Nah, itu adalah bisa kita simpulkan berarti 8N1 adalah satunya itu start bit, 8-nya itu data bit, 0-nya itu parity, dan satunya itu stop bit. Nah, ini adalah konfigurasi paling standar dan paling sering dipakai di dunia embedded. Nah, setelah itu ada juga istilah yang namanya bound rate. Nah, bound rate itu kalau di 8N1 untuk mengatur format data. Maka bound rate ini tuh untuk mengatur kecepatan pengiriman data. Definisinya adalah bound rate adalah jumlah bit yang dikirim per detik atau BPS. Contohnya, 9600 bound itu sama dengan 9600 bit per detik. Kalau misalkan 115.200 bound itu artinya 115.200 bit per detik. Kayak gitu. Selanjutnya, aku akan jelasin juga terkait dengan
perbedaan polling versus interrupt dan juga DMA. Dalam sistem embedded ada 3 cara untuk mengambil data dari UART: polling, interrupt, dan juga DMA. Polling sendiri adalah cara paling sederhana, di mana CPU itu mengecek terus apakah ada data masuk. Cara ini mudah tapi boros karena CPU selalu sibuk walaupun tidak ada data. Yang kedua ada interrupt. Ini tuh lebih efisien karena CPU hanya bekerja saat ada data. Ketika data masuk, sistem akan memberi sinyal ke CPU untuk langsung memprosesnya. Jadi CPU itu tidak mengecek terus-menerus. Selanjutnya ada DMA, yaitu yang paling canggih, di mana data dipindahkan langsung ke memori tanpa melibatkan CPU. Jadi CPU ini hanya mengatur di awal, lalu bisa mengerjakan tugas yang lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa polling itu melakukan pengecekan terus-menerus, jadinya itu boros. Selanjutnya interrupt itu dipanggil saat perlu, lebih efisien dibanding polling, dan DMA adalah otomatis tanpa CPU yang artinya itu paling efisien. Selanjutnya, aku juga akan jelasin tentang UART pada ESP32 dan juga STM32. Dalam microcontroller, baik ESP maupun STM sama-sama memiliki fitur UART untuk komunikasi serial. Tapi cara penggunaannya cukup berbeda, terutama pada jumlah part dan fleksibilitas pin. Pada ESP32 terdapat 3 UART, yaitu UART 0, UART 1, dan juga 2, yang bisa digunakan secara bersamaan. Keunggulan utamanya adalah pin bersifat fleksibel. Artinya, kita bisa memindahkan fungsi TX dan RX ke hampir semua pin GPIO sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat memudahkan saat desain rangkaian karena tidak terikat pada pin tertentu. Sedangkan pada STM32 juga tersedia beberapa UART atau USART. Umumnya 3 atau lebih tergantung dengan tipe. Tetapi pin yang digunakan tidak bebas. Setiap UART memiliki pin khusus yang sudah ditentukan melalui sistem alternate function. Jadi kita harus mengikuti mapping pin yang sudah ada di datasheet. Ini membuat STM32 itu lebih kaku, tetapi biasanya lebih stabil dan terstruktur untuk sistem yang lebih kompleks. Jadi kesimpulannya, ESP32 itu lebih fleksibel karena pinnya itu bisa dipindah-pindah. Sedangkan STM32 itu lebih terikat aturan pin tetapi rapi dan juga terkontrol. Jadi ESP32 itu cocok untuk proyek yang butuh kemudahan dan juga fleksibilitas, sedangkan STM itu lebih cocok untuk sistem yang butuh kontrol dan juga struktur yang lebih ketat. Selanjutnya, aku akan jelasin juga terkait dengan konsep ring buffer, framing, CRC, dan juga timeout parsing. Dalam komunikasi data, terutama UART, kita sering berhadapan dengan data yang datang terus-menerus. Untuk mengolahnya dengan baik, digunakan beberapa konsep seperti ring buffer, framing, CRC, dan juga timeout parsing. Pertama, ada ring buffer. Ring buffer adalah teknik penyimpanan data sementara berbentuk melingkar. Artinya ketika data masuk terus, data akan disimpan berurutan dalam buffer. Dan jika sudah penuh, penulisan akan kembali ke awal. Tujuannya agar data tidak hilang saat CPU belum sempat memprosesnya. Ini sangat berguna untuk komunikasi yang berlangsung terus-menerus. Yang kedua ada framing. Framing adalah cara memberi struktur pada data agar mudah dibaca. Biasanya data diberi penanda awal dan akhir. Misalnya karakter khusus seperti lebih dari, sebagai start, dan juga seperti kurang dari sebagai start dan juga lebih dari sebagai end. Dengan framing, sistem bisa tahu mana satu paket data yang utuh, bukan sekedar aliran bit acak. Selanjutnya ada CRC atau kepanjangannya adalah Click Redundancy Check adalah metode untuk mendeteksi kesalahan pada data. Saat mengirim data, sistem akan menambah nilai CRC, semacam checksum. Saat diterima, CRC dihitung ulang dan dibandingkan. Jika tidak sama, berarti data kemungkinan rusak selama pengiriman. Yang terakhir ada timeout parsing, adalah batas waktu untuk menunggu data lengkap. Jika dalam waktu tertentu data tidak selesai diterima, maka data dianggap gagal dan dibuang. Ini penting untuk mencegah sistem menunggu selamanya jika terjadi gangguan komunikasi. Nah, dari semua penjelasan tersebut, kita akan langsung mengimplementasikannya pada beberapa percobaan yang akan dilakukan pada saat praktikum. Nah, untuk percobaan itu sendiri, kita melakukan di beberapa media atau microcontroller. Ada yang menggunakan STM dan juga ESP. Nah, di sini untuk komponen yang kita butuhkan pada percobaan yang pertama adalah STM32, 2 buah LED, 2 buah switch, dan juga FTDI USART untuk lalu komunikasinya. Nah,
Di sini itu kita untuk mengontrol LED dan juga monitoring switch. Oke, langsung aja setelah ini saya akan langsung mempraktikkan dan juga melakukan percobaan menggunakan komunikasi UART. Ini adalah percobaan praktikum 1. Pertama adalah konekkan dahulu di bagian GUI-nya. Ini kita disconnect dulu, nggak apa-apa. Terus pilih COM yang sesuai, lalu kita konekkan. Nah, setelah itu kita coba nyalakan LED 1. Maka LED 1 menyala. Selanjutnya, nyalakan LED 2. Maka dua-duanya LED-nya menyala. Selanjutnya, matikan dua-dua LED-nya. Maka LED mati. Selanjutnya, kita coba fungsi push button-nya. Ketika push button ditekan, maka tampilan pada GUI-nya indikator seperti ini. Push button 1, tampilan GUI-nya seperti ini. Ini adalah percobaan kedua menggunakan ESP32. Sekarang lagi proses upload. Tunggu sampai proses uploadnya 100%. Nah, ketika sudah sukses, ini adalah tampilan dari GUI menggunakan Python. Di sini ada tombol LED, indikator LED sama untuk monitoring switch-nya. Nah, di sini kita akan langsung mensimulasikan percobaan kedua untuk kontrol LED dan juga switch-nya menggunakan ESP32. Ketika LED on-nya ditekan maka lampunya nyala, LED 2-nya ditekan maka lampunya nyala, bisa dilihat ya. Terus selanjutnya ketika switch-nya ditekan maka lihat ada tulisan release, dilepas pre. Nah, terlihat ya. Selanjutnya ini adalah untuk percobaan ketiga. Nah, ini kita pertama sudah build terlebih dahulu untuk programnya. Selanjutnya setelah selesai di build, langsung saja kita upload hingga sukses. Untuk percobaan ketiga ini kita menggunakan sistem UART untuk menghubungkan dari SP32 dan juga STM32 untuk mengontrol LED menggunakan GUI Python. Nah, ini setelah sudah selesai di-upload, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah sukses. Setelah itu, ini adalah program di Arduino IDE-nya. Kita upload juga. Kita tunggu sampai selesai dan sukses upload-nya. Masih proses, sedikit lagi. Nah, ini sudah selesai compilingnya. Nah, sudah done uploading. Lalu setelah itu kita bisa upload juga untuk yang GUI menggunakan Python-nya ini. Kita run Python file. Nah, ini sudah terlihat tampilan dari GUI-nya. Setelah itu kita pastikan COM-nya itu sama, di sini pakai COM 4, lalu kita bisa mulai simulasinya. Ini setelah itu sudah samain COM-nya, kita klik connect. Nah, di sini kita klik LED 1 on, maka terlihat tampilannya, maka LED 1-nya on, lalu selanjutnya 2 nyala, terus selanjutnya LED 3 dia nyala, selanjutnya LED 4 dia nyala, sesuai dengan UI dan juga tampilan hardware-nya.
Terus kita juga bisa coba matikan semua, maka semua lampu LED sudah mati. Jadi tampilan GUI sama hasil hardware itu sesuai. Terus ini untuk buttonnya, ketika dia di press, maka terlihat tampilan di seri switch monitornya kalau dia itu tertekan. Seperti itu. Jadi untuk tampilan GUI dan juga hardware-nya sudah sesuai. Ini kita masih bisa juga ketika kita nyalain push button 2, LED 1, 2, 3 itu kita bisa di GUI Python-nya.